pada video kali ini kita akan membahas nih besaran-besaran apa aja sih yang ada di gerak melingkar. Nah, seperti apa? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, apa sih itu gerak melingkar? Ya, sesuai dengan namanya, gerak melingkar itu merupakan gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Nah, perlu sahabat fisika ketahui bahwa satu putaran atau satu lingkaran penuh itu sudutnya adalah 360 derajat. Nah, satu putaran itu sendiri itu juga setara dengan 2pi radian. Jadi, 2pi radian itu sama dengan 360 derajat atau 1pi radian itu setara dengan 180 derajat. Nah, di materi gerak melingkar ini ada besaran-besaran apa aja sih yang perlu kita ketahui? Oke sahabat fisika, pada gerak melingkar itu ada beberapa besaran-besaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada periode dan frekuensi. Nah, periode itu apa sih? Periode itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gerak melingkar atau melakukan satu putaran. Nah, atau kalau dirumuskan periode itu dirumuskan T sama dengan T per N. Dan frekuensi, apa sih itu frekuensi? Frekuensi itu merupakan banyaknya putaran yang dilakukan dalam satu sekon. Jadi banyaknya putaran dalam satu sekon itu disebut dengan frekuensi, atau kalau dirumuskan F sama dengan N per T. Nah, kalau kita lihat di sini hubungan periode sama frekuensi, T itu sama dengan T per N, sedangkan F sama dengan N per T. Jadi, T itu sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Di mana T besar itu merupakan periode satuannya dalam sekon, F itu merupakan frekuensi satuannya dalam hertz, kemudian N itu merupakan banyaknya putaran, dan T merupakan waktu satuannya dalam sekon. Nah, selain periode dan frekuensi, ada besaran lain apa lagi sih pada gerak melingkar? Nah, pada bab sebelumnya kita sudah belajar mengenai gerak lurus. Nah, pada gerak lurus itu kita dikenalkan ada beberapa besaran, diantaranya ada S, ada V, ada A. Nah, kemudian di gerak melingkar nanti kita akan dikenalkan dengan besaran-besaran lain. Ada theta, ada omega, ada alfa. Nah, apa sih hubungan antara S sama theta, V sama omega, A sama alfa? Nah, oke, hubungannya adalah sebagai berikut. Nah, dimana dari sini S itu merupakan theta dikali R, V itu sama dengan omega kali R, dan A itu sama dengan alfa dikali R. Oke, dimana S itu merupakan jarak tempuh dalam meter, V-nya itu merupakan kecepatan linier, A itu merupakan percepatan linier, kemudian theta itu merupakan posisi sudut, omega itu merupakan kecepatan sudut, dan alfa itu merupakan percepatan sudut. Nah, jadi di sini kalau kita lihat pada gambar ini nih, di sini jadi si benda ini dia kan bergerak melingkar seperti ini, ya kan? Nah, arah kecepatan yang melingkar ini adalah merupakan kecepatan sudutnya atau omega. Sedangkan kecepatan linier itu arahnya selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Jadi ketika misalnya ini kita anggap ini kan dia geraknya arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika dia berada di posisi ini, maka arah kecepatan liniernya atau arah V-nya itu dia ke atas seperti ini. Ketika misal dia berada di atas ini, berarti dia tegak lurus sama jari-jari, dia arahnya ke kiri. Ketika dia berada di sini, dia arah V-nya ke bawah. Ketika dia berada di bawah, arah V-nya dia ke kanan. Sedangkan arah kecepatan yang melingkar ini itu arah kecepatan sudutnya. Begitu juga dengan arah percepatan sudut dan percepatan liniernya gitu. Nah, yang perlu diketahui lagi sahabat fisika di sini untuk omega atau kecepatan sudutnya, tadi untuk R-nya adalah jari lingkarannya ya. Kemudian untuk omega itu sendiri itu bisa kita cari dari persamaan omega sama dengan 2πf, di mana F-nya itu merupakan frekuensi gitu. Nah, selain ada S, V, A dan lain sebagainya ini, nanti kita juga akan
mengenal besaran lain, diantaranya ada percepatan sentripetal. Apa sih itu percepatan sentripetal? Nah, sesuai dengan namanya, sentripetal itu berasal dari kata center. Center itu artinya pusat. Nah, percepatan sentripetal itu merupakan percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran, di mana percepatan sentripetal dapat dirumuskan AS sama dengan V kuadrat per R. Nah, di sini kalau ada percepatan sentripetal, maka di situ juga ada yang namanya gaya sentripetal, yaitu gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran atau F seperti ini. Ini adalah gaya sentripetalnya, yaitu gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, kita ingat persamaan dari hukum Newton bahwa F itu kan sama dengan M kali A. Berarti kalau gaya sentripetal atau Fs ya sama dengan M dikali AS, atau percepatannya adalah percepatan sentripetal. Sehingga untuk mencari gaya sentripetal itu juga bisa dirumuskan Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R gitu. Nah, oke sahabat fisika. Nah, di sini untuk AS-nya itu percepatan sentripetal, satuannya dalam meter per sekon kuadrat. Kemudian Fs itu merupakan gaya sentripetal, satuannya dalam Newton. Kemudian M-nya adalah massa benda, satuannya dalam kilogram. V-nya merupakan kecepatan linier, satuannya dalam meter per sekon. Dan R merupakan jari-jari lintasan, satuannya dalam meter gitu. Nah, biar lebih jelas, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah benda bermasa 1 kg berputar dengan kecepatan sudut 120 rpm. Jika jari-jari putaran benda adalah 2 meter, tentukan percepatan sentripetal dan gaya sentripetal gerak benda tersebut. Oke sahabat fisika, dari soal ini berarti sudah diketahui apa aja nih? Oke, ada massa, M-nya sama dengan 1 kg, kemudian dia berputar dengan kecepatan sudut atau omeganya 120 rpm. Kemudian jika jari-jari putaran benda adalah 2 meter atau R-nya itu 2 meter, tentukan percepatan sentripetal yang ditanyakan, percepatan sentripetal atau AS, dan gaya sentripetal atau Fs-nya. Nah, oke sahabat fisika, di sini dari besaran yang sudah diketahui ada M, ada omega, ada R. Itu satuannya di situ untuk omega masih dalam rpm. Nah, rpm itu apa sih? Nah, rpm itu singkatan dari rotation per menit atau rotasi per menit. Jadi 120 rpm itu sama dengan 120 rotasi per menit. Rotasi atau putaran. Jadi 120 putaran per menit. Nah, kalau kita ubah ke satuan SI-nya atau dalam radian per sekon, ingat satu putaran atau satu rotasi itu kan sama dengan 2pi radian. Jadi 120 rotasi per menit itu sama aja dengan 120 dikali satu rotasi atau satu putaran kan 2pi radian per menit. 1 menit itu 60 sekon. Jadi di sini 120 dikali 2pi radian per 60 sekon, atau 120-nya boleh nih kita bagi sama 60 kan tinggal 2 kali 2pi. Jadi nilainya 4pi radian per sekon, itu untuk omega atau kecepatan sudutnya. Nah, di sini sekarang yang ditanyakan adalah AS atau percepatan sentripetalnya. Kita ingat persamaan dari percepatan sentripetal, AS itu sama dengan V kuadrat per R. Nah, dari besaran yang sudah diketahui, itu V atau kecepatan liniernya belum diketahui. Maka kita gunakan nih hubungan antara V sama omega, di mana V itu kan sama dengan omega dikali R, ya kan? Oke, berarti berapa nih V-nya? Omeganya udah diketahui tuh 4pi. Nah, berarti V sama dengan 4pi dikali R-nya. Jadi jadinya kan 2 meter. R-nya di sini boleh pakai R kecil, boleh pakai R besar, sorry. Nah, oke, jadi V-nya 4pi kali 2 atau 8pi meter per sekon. Itu untuk kecepatan liniernya. Jadi dari sini kita bisa nih cari percepatan sentripetalnya atau AS sama dengan V kuadrat per R. Jadi AS sama dengan 8pi dikuadratkan per 2 atau sama dengan 64pi kuadrat per 2, yaitu 32pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk gaya sentripetalnya Fs sama dengan M dikali AS
atau mv kuadrat per r, tapi karena di situ percepatan sentripetalnya sudah diketahui, ya udah kita pakai yang Fs sama dengan m dikali As gitu aja. Atau sama dengan Fs sama dengan masanya kan 1 dikali As-nya 32 pi kuadrat. Jadi nilainya sama dengan 32 pi kuadrat Newton gitu. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar beraturan atau GMB dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Nah, seperti apa? Yuk langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, apa sih itu GMB dan GMBB? GMB atau gerak melingkar beraturan itu merupakan gerak melingkar dengan kecepatan sudut atau omega konstan atau tetap. Sedangkan GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan itu merupakan gerak melingkar dengan kecepatan sudut atau omega yang berubah beraturan atau dengan percepatan sudut atau alfanya konstan atau tetap. Nah, sahabat fisika, pada bab sebelumnya kita pernah belajar mengenai materi gerak lurus, ada GLB dan juga GLBB. Nah, pada GLB atau gerak lurus beraturan atau yang memiliki kecepatan konstan, itu pada GLB kan kita dikenalkan dengan persamaan S sama dengan V kali T, ya kan? Nah, untuk GMB atau gerak melingkar beraturan nanti kita akan dikenalkan dengan persamaan theta sama dengan omega dikali T. Jadi hampir sama kan bentuk persamaan GLB dan GMBB, cuma di sini S-nya kita ganti theta, V-nya kita ganti omega gitu. Kemudian untuk GLBB, nah gerak lurus berubah beraturan, ada persamaan S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, untuk GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan itu nanti persamaannya kita ganti, jadi theta sama dengan omega 0 kali T plus minus setengah alfa T kuadrat. Jadi di sini S-nya kita ganti theta, V0 kita ganti omega 0, kemudian A kita ganti alfa. Lalu di GLBB juga ada persamaan VT sama dengan V0 plus minus AT. Nah, pada GMBB kita ganti jadi omega T sama dengan omega 0 plus minus alfa dikali T. V-nya kita ganti omega, A-nya kita ganti alfa. Lalu di GLBB juga ada persamaan lagi nih, ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Di GMBB kita ganti jadi omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 dikali alfa kali theta gitu. Dimana S itu merupakan jarak tempuhnya, satuannya dalam meter, V itu merupakan kecepatan linier, satuannya dalam meter per sekon, A itu merupakan percepatan linier, satuannya meter per sekon kuadrat, theta itu merupakan posisi sudut, satuannya dalam radian, omega merupakan kecepatan sudut, satuannya dalam radian per sekon, dan alfa itu merupakan percepatan sudut, satuannya dalam radian per sekon kuadrat, dan T merupakan waktu tempuhnya, satuannya dalam sekon. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Sebuah benda bergerak melingkar dengan percepatan sudut 2 radian per sekon kuadrat. Jika mula-mula benda diam, tentukan A. kecepatan sudut benda setelah 5 sekon, B. sudut tempuh setelah 5 sekon. Nah, contoh soal ini itu merupakan contoh soal gerak melingkar berubah beraturan, di mana kecepatan sudutnya berubah dengan percepatan konstan. Nah, di sini sudah diketahui sebuah benda bergerak melingkar dengan percepatan sudut itu alfa 2 radian per sekon kuadrat jika mula-mula benda diam. Nah, di sini benda mula-mula diam atau omega 0-nya kecepatan sudutnya nilainya sama dengan 0. Tentukan yang A kecepatan sudut benda setelah 5 sekon atau omega T-nya itu sama dengan berapa? Kalau T-nya sama dengan 5 sekon. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita ingat lagi untuk persamaan dari gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB, di mana omega T itu sama dengan omega 0 plus alfa dikali T. Di sini kita pakai plus karena dia geraknya dipercepat.
cepat dari mula-mula diam kemudian bergerak. Atau omega t-nya sama dengan omega 0-nya 0 ditambah percepatan sudutnya atau alfanya 2, t-nya 5. Jadi nilai omega t-nya sama dengan 10 radian per sekon gitu. Kemudian yang B, yang ditanyakan sudut tempuh setelah 5 sekon atau tetanya sama dengan berapa nih? Nah, oke, kita gunakan lagi persamaan pada GMBB di mana theta itu nilainya sama dengan omega 0 dikali T ditambah setengah alfa kali T kuadrat. Jadi nilai tetanya sama dengan omega 0-nya kan 0 kali T 0 ditambah setengah dikali alfanya 2 dikali T-nya sama dengan 5 dikuadratkan. Nah, ini duanya boleh kita coret sehingga tetanya tinggal 5 kuadrat atau 25 radian gitu. Cukup mudah bukan? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hubungan roda-roda. Seperti apa? Yuk langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Nah, oke sahabat fisika, mengenai hubungan roda-roda nanti yang akan kita bahas di sini berkaitan dengan hubungan roda-roda itu ada dua macam atau dua tipe. Yang pertama ada hubungan roda-roda yang sepusat, kemudian ada hubungan roda-roda yang beda pusat. Nah, hubungan roda-roda yang beda pusat ini nanti ada dua, ada yang bersinggungan dan juga ada yang dihubungkan dengan tali. Nah, untuk roda-roda yang sepusat itu berlaku untuk kecepatan sudut atau omeganya sama, atau omega A sama dengan omega B. Nah, karena V itu sama dengan omega dikali R, maka omega itu kan sama dengan V per R. Jadi, omega A sama dengan omega B bisa kita uraikan menjadi VA per RA sama dengan VB per RB. Nah, sedangkan untuk hubungan roda-roda yang beda pusat, itu berlaku kecepatan linier atau V-nya sama, atau VA sama dengan VB. Nah, karena V itu sama dengan omega kali R, maka VA sama dengan VB bisa kita uraikan menjadi omega A kali RA sama dengan omega B dikali RB. Nah, biar lebih jelas, yuk langsung saja kita simak contoh soal berikut ini. Nah, ada 3 buah roda berputar dihubungkan seperti gambar berikut. Data ketiga roda R1 20 cm, R2 10 cm, R3 5 cm. Jika kecepatan sudut roda kedua adalah 100 radian per sekon, tentukan kecepatan sudut roda ketiga. Nah, dari soal ini yang mudah diketahui adalah R1, R2, dan R3, jari-jari masing-masing roda, dan juga kecepatan sudut roda kedua atau omega 2 sama dengan 100 radian per sekon. Nah, yang ditanyakan kecepatan sudut roda ketiga atau omega 3-nya berapa sih? Nah, sekarang kita lihat nih. Yang sudah diketahui kan omega 2. Roda 2 itu hubungannya dengan siapa? Nah, roda 2 itu kan hubungannya sama roda 1, di mana roda 1 dan roda 2 itu sepusat. Artinya kecepatan sudutnya sama. Jadi omega 1 sama dengan omega 2, yaitu 100 radian per sekon. Nah, kemudian roda 1 dan roda 3 itu beda pusat. Artinya kecepatan liniernya yang sama. Jadi V1 sama dengan V3. Nah, karena V itu sama dengan omega dikali R, maka V1 sama dengan V3 bisa kita uraikan jadi omega 1 dikali R1 sama dengan omega 3 dikali R3. Oke, kita substitusikan. Omega 1-nya 100, R1-nya 20, omega 3-nya yang dicari, R3-nya 5 cm. Nah, jadi 100 dikali 20 sama dengan omega 3 dikali 5. 20 dibagi 5 kan sama dengan 4. Jadi nilai omeganya sama omega 3 sama dengan 100 dikali 4 atau 400 radian per sekon. Wah, gampang kan? Oke, next soal berikutnya. Perhatikan hubungan roda-roda berikut. Jari-jari roda RA itu 25 cm, RB 15 cm, RC 40 cm. Dan roda C berputar dengan kecepatan sudut 60 putaran per menit. Kecepatan sudut roda A berapa sih? Nah, dari soal ini udah diketahui masing-masing jari-jarinya RA, RB, dan RC.
Kemudian kecepatan putar roda C atau kecepatan sudut roda C, omega C itu sama dengan 60 putaran per menit. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk radian per sekon, jadinya berapa nih? Nah, kita ingat, satu putaran itu kan 2 pi radian, 1 menit itu 60 sekon. Jadi, 60 putaran per menit itu sama aja dengan 60 dikali satu putarannya kita ubah jadi 2 pi radian per 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Nah, 60-nya boleh kita coret sehingga omega C sama dengan 2 pi radian per sekon gitu. Itu baru omega C ya. Nah, yang ditanyakan kan kecepatan sudut roda A atau omega A. Nah, cara mencari omega A-nya gimana nih? Kita lihat, roda C itu hubungannya dengan roda B, di mana roda C dan roda B itu beda pusat. Artinya kecepatan liniernya yang sama. Jadi, VC sama dengan VB. Kemudian kalau kita lihat, roda B dia bersinggungan dengan roda A. Nah, di mana roda B dan roda A itu juga beda pusat. Artinya kecepatan liniernya yang sama, atau VB sama dengan VA. Nah, karena VC sama dengan VB, VB sama dengan VA, maka dapat kita simpulkan bahwa VC juga sama dengan VA. Nah, kita ingat lagi tadi nih, omega V itu kan sama dengan omega dikali R. Nah, maka VC sama dengan VA bisa kita uraikan jadi omega C dikali RC sama dengan omega A dikali RA. Omega C-nya kan tadi udah dapat nilainya 2pi. RC-nya 40, omega A-nya yang dicari RA 25. Jadi 2pi dikali 40 sama dengan omega A dikali 25. 40 sama 25 boleh kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Jadi ini tinggal 8 sama 5. Nah, oke. 2pi kali 8 kan 16pi. 16pi sama dengan omega A kali 5. Jadi omega A-nya sama dengan 16pi dibagi 5 atau 3,2 pi radian per sekon. Ada nggak? Ada. Jawabannya berarti yang C. Wah, cukup mudah kan?